Akhirnya dari pihak bank menyetujui KPR kami dengan cara memblokade nama saya, menganggap bahwa nama saya sudah bersih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Apa kabar buat teman-teman semuanya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga sedang menjalankan pekerjaan-pekerjaan dengan hati yang senang dan juga dengan pikiran yang tenang. Oke, kita langsung saja sesuai dengan judulnya. Saya akan menceritakan bagaimana langkah-langkah saya waktu akan mengambil KPR rumah, padahal kondisi saya saat itu call 5. Nah, ini dia buat teman-teman. Ayo siapin pena, bukunya. Kalau yang lupa atau gampang lupa bisa langsung diingat catatannya. Dan ini dia dari saya. Oke, tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru aja gabung, baru aja ketemu dengan channel saya, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya, serta like dan komen yang bagus-bagus saja ya, agar dapat terus mendukung channel ini dan terus berkembang serta membuat saya lebih semangat lagi. Oke, terima kasih sebelumnya ya yang sudah subscribe. Oke, langsung saja ya, ini dia. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana alur saya bisa mengambil KPR rumah padahal kondisi nama saya itu call 5. Nah, sudah pernah saya jelaskan sebelumnya di channel-channel saya yang lain kenapa nama saya bisa sampai call 5, kenapa nama saya bisa sampai call 5, dan bagaimana cara saya membersihkannya. Cuman kali ini kita akan membahas bagaimana cara saya untuk bisa mendapatkan KPR rumah yang saya tinggali saat ini hingga saya melunasinya. Jadi, waktu itu sekitar tahun 2012 akhir saya ngambil rumah ini. Dalam kondisi ambil rumah 2 juta langsung terima kunci. Jadi itu sekitar akhir bulan, kira-kira bulan-bulan 9 kalau saya nggak salah. Saya bayar 2 juta sama developer, langsung saya terima kunci rumah ini. Tapi saya tidak tahu apakah nama saya bersih atau tidak, saya tidak tahu. Yang saya tahu waktu itu saya punya cicilan mobil dan kartu kredit yang masih saya jalankan dan masih berjalan dengan lancar. Saya hanya tahu 2 kredit ini saja, sementara kredit yang lain saya tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengecek BI checking saya atau slip saya tidak pernah mengecek. Akhirnya setelah 6 bulan saya tinggal di rumah ini, sambil saya menyicil biaya DP-nya, tibalah masanya untuk akad kredit. Nah, pada saat mau akad kredit, banyaklah beberapa berkas yang harus disiapkan. Kebetulan saya dan suami sudah menyatukan kakak kami menjadi satu. Tujuannya agar kalau apa-apa kami dapat mengurusnya tanpa menunggu salah satunya, karena kebetulan suami saya bekerja sebagai seorang pelaut. Nah, akhirnya setelah saya mengajukan beberapa berkas-berkas kepada developer dan developer mengajukan kepada bank yang akan kami gunakan untuk pencicilan rumah kami ini, yaitu Bank BTN, bukan BTN Syariah ya, BTN konvensional. Nah, tibalah masa pengecekan, akhirnya semuanya ditolak atau di cancel karena nama saya terblacklist call 5. Di situ saya benar-benar kaget, suami saya kaget. Saya juga jujur sama suami saya, hutang saya di bank hanya 2, yaitu mobil dan kartu kredit, selebihnya saya tidak punya. Akhirnya saya coba untuk mendatangin bank yang dimaksud. Kebetulan waktu itu Bank BTN menyebutkan saya punya hutang di Bank Danamon. Saya kebingungan, saya tidak pernah punya hutang di Bank Danamon. Cuma saya kilas-kilas ingat lagi, akhirnya saya baru teringat itu sekitar tahun 2007. Waktu saya masih kuliah, saya pernah meminjamkan nama saya kepada teman saya untuk mengambil laptop di Adira. Dan saya baru tahu bahwa Bank Danamon itu turunannya adalah Adira. Akhirnya saya coba untuk mendatangi kantor pusatnya Adira. Saya ceritakan kronologi saya, bagaimana kok bisa nama saya itu masih tersangkut di Bank Danamon, padahal seingat saya sudah melunasinya waktu debt collector datang ke kantor saya. Jadi ceritanya nama saya dipinjam, itu sudah terbengkalai 2 tahun tidak dibayarkan,
Saya dikejar-kejar sama orang Adira dan debt collector sampai datang ke kantor saya. Akhirnya saya minta keringanan kepada Adira untuk mencicil sebanyak 1 tahun waktu itu untuk melunasi hutang teman saya ini. Dan saya membayarkannya melalui debt collectornya, bukan langsung kepada Adiranya. Nah, karena saya mempercayai debt collector datang ke kantor saya, langsung saya bayar. Debt collector datang ke kantor saya, langsung saya bayar. Tibalah masanya sampai akhir, 12 bulan berjalan dan dia datang langsung ke rumah saya, memberikan surat pelunasan mengatakan, "Mbak, ini sudah lunas dan ini kwitansi pelunasannya, berarti namanya sudah selesai." Dan saya waktu itu merasa, oh oke, selesai, saya tidak punya hutang lagi. Namun ternyata setelah saya mendatangi Adira dan saya menceritakan kronologinya, tetapi saya tidak bisa membuktikan kwitansi akhir kepada Adira. Adira mengatakan bahwa kejadiannya debt collector ini telah melarikan uang beberapa nasabah dan Adira menunggu waktu selama 2 tahun untuk menunggu nasabah yang dibawa kabur uangnya oleh debt collector ini. Dan waktu itu saya sama sekali tidak tahu, saya tidak pernah menghubungi Adira karena saya merasa sudah lunas. Dan saya juga tidak tahu bahwa Adira mencari-cari saya. Tapi kalau dipikir-pikir, padahal Adira sering loh menghubungi saya untuk meminta tagihan saya. Tapi kenapa pada saat bermasalah dengan debt collectornya Adira tidak menghubungi saya, menyatakan bahwa uangnya dilarikan oleh debt collector. Kemudian setelah itu saya mengatakan kepada Adira, jadi saya harus seperti apa? Ini bukan kesalahan saya tidak tahu. Dan Adira mengatakan, kami sudah memberikan waktu 2 tahun Mbak, kami sudah menahan ijazahnya, kami sudah menahan motornya, kami sudah menahan rumahnya. Dan pada saat selama 2 tahun itu hanya beberapa nasabah aja yang melaporkan tentang kecurangan dari debt collector ini. Dan setelah 2 tahun tidak ada yang menagih lagi, akhirnya kami melepaskan segala anggunan yang sudah kami tahan. Nah, setelah 2 tahun itu barulah Mbak datang. Nah, kami juga tidak tahu kami harus apa, kata Adira. Akhirnya saya kebingungan waktu itu. Hutangnya itu sekitar setahun itu 4 jutaan, tapi karena berbunga akhirnya menjadi 6 juta lebih kalau saya nggak salah. Akhirnya saya kebingungan mana mau akad kredit, mana hutang masih tersangkut di Bank Danamon dan Adira, mana debt kolektornya yang lari dan tidak tahu di mana lagi. Akhirnya saya kebingungan, akhirnya saya pasrah. Saya melunasi Adira tadi hari itu juga agar KPR saya bisa berjalan. Setelah saya melunasinya, saya jelaskan sama Adira, saya mau ngambil rumah, saya mau KPR, saya minta surat pelunasan. Nah, dikasihlah surat dari Adira yang sudah ditandatangani dan dicap basah sama pihak Adira. Tapi Adira menyatakan kata-kata dalam surat itu bahwa surat pelunasan ini bukan sebagai jaminan untuk membayarkan tunggakan-tunggakan dari nasabahnya. Oke, saya paham. Akhirnya saya membawa surat pelunasan ini tanpa melapor dulu ke OJK karena saya dulu tidak tahu. Akhirnya saya membawa surat itu kepada developer dan developer langsung memberikannya kepada bank. Ketika diberikan kepada bank langsung mengatakan, maaf Bu, KPR tidak bisa dilanjutkan karena nama ini menunggu 2 tahun untuk pembersihan. Akhirnya kita pasrah dan developer mengatakan, Bapak, Ibu, jalan satu-satunya kita hanya bisa ke BPR. Akhirnya saya bilang kalau ke BPR saya bingung dengan bunganya yang terlalu tinggi dan saya juga kasihan kepada suami saya. Akhirnya suami saya tidak menyerah. Suami saya coba untuk mendatangin HRD-nya, baru menceritakan segala kejadian yang menimpa pada kami pada saat kami mau KPR dan bagaimana solusinya. Nah, akhirnya HRD menyarankan ayo coba bertemu dengan manajer keuangannya, coba untuk menjelaskan segala kronologinya. Akhirnya suami saya menghadap ke manajer keuangan, disitulah solusi keluar. Nah, bagi teman-teman yang sekarang kesusahan, janganlah berdiam diri, cobalah untuk berjalan, cobalah untuk berkomunikasi dengan beberapa orang, mana tahu dengan cara
kita berkomunikasi dengan beberapa orang, membuka jalan kita untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, selanjutnya setelah bertemu dengan manajer keuangan, akhirnya manajer keuangan memberikan solusi untuk melakukan KPR di bank kerjasama perusahaan suami saya. Dari sini sudah tahu kan maksud saya apa? Jadi setiap perusahaan itu memiliki bank kerjasama untuk mereka menyimpan segala keuangan dan untuk melakukan transaksi keuangan setiap harinya dan setiap bulannya. Yang namanya bank kerjasama itu pasti mempunyai surat kerjasama operasional yang menyatakan akan memberikan keuntungan satu sama lain apabila saling membutuhkan. Jadi di situ manajer keuangannya menyarankan kami untuk datang ke Bank BRI. Kebetulan bank kerjasamanya adalah Bank BRI dan membawa referensi dari perusahaan yang dikeluarkan oleh HRD untuk membantu karyawannya dalam menyelesaikan permasalahan KPR rumahnya. Nah, setelah di Bank BRI, apakah masalahnya selesai? Belum tentu selesai. Jadi inilah polemik panjang kami untuk mengambil rumah kami yang sekarang ini. Setelah kami sampai di Bank BRI, kami menghadap kepada manajer keuangannya bersama marketingnya. Namun sebelumnya saya dan suami sudah menghubungi marketingnya terlebih dahulu. Apa-apa yang harus kami jelaskan kepada manajer keuangannya dan apa-apa yang harus kami katakan dan apa-apa yang harus kami bawa agar PR kami ini bisa selamat. Jadi setelah kami menghadap, kami cuma ditanya apakah Bapak Ibu bekerja. Saya tanyakan saya bekerja, kebetulan saya sudah permanen. Kebetulan suami saya juga seorang karyawan BUMN dan kami menyatakan kami sanggup untuk membayarnya. Dan yang kedua, saya membawa surat pelunasan saya tadi dan menceritakan bagaimana nama saya ini bisa sampai call 5. Akhirnya beliau tahu karena permasalahan ini sudah lama dan sering terjadi pada orang-orang yang akan melakukan akad kredit. Akhirnya dari pihak bank menyetujui KPR kami dengan cara memblokade nama saya, menganggap bahwa nama saya sudah bersih dan rumah tadi atas nama suami saya karena dianggap nama suami saya masih bersih. Nah, itulah perjalanan saya dan suami untuk mengambil KPR rumah ini sehingga disetujui oleh bank dan berjalan mulus sampai sekarang. Dan saya sangat menjaga nama saya dan saya tidak akan pernah meminjamkan nama saya lagi sekalipun kepada adik kandung saya, karena saya menjaga-jaga nama saya dari call 5 sampai sekarang sudah naik jadi call 1. Itu karena saya mempertahankan terus cicilan saya untuk selalu membayarnya tepat waktu. Oke, itu saja teman-teman. Dan bagi teman-teman sekarang yang sedang kesulitan untuk KPR, semoga ini sangat membantu dan sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan semoga teman-teman juga semangat untuk apabila yang memiliki cicilan, semangat untuk terus membayar tepat waktu. Pertahankan terus skor kolektibilitas kalian agar kalian tetap bisa dipercaya oleh bank apabila ingin melakukan pinjaman. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.